Pernah kebayang nggak sih melakukan perjalanan paling gila yang pernah ada? Bukan, ini bukan soal keluar angkasa. Justru sebaliknya, kita bakal turun ke bawah, menembus ribuan kilometer batuan dan logam cair. Yap, hari ini kita bakal melakukan perjalanan vertikal langsung ke jantung planet kita. Yuk, kita mulai petualangannya. Setiap hari kita jalan di atas tanah kan? Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikir sebenarnya apa ya yang ada di bawah kaki kita ini? Jawabannya ternyata jauh lebih keren dari sekedar tanah dan batu loh. Ada dunia lain yang tersembunyi, penuh dengan panas yang gila-gilaan, tekanan luar biasa, dan misteri yang, ya ampun, bikin penasaran banget. Nah, cara paling gampang buat ngebayangin struktur planet kita itu, anggap aja kayak bawang bombay raksasa. Serius, bumi itu punya beberapa lapisan, dan tiap lapisan itu beda banget karakternya. Jadi, di perjalanan kali ini, kita bakal kupas satu persatu lapisannya, mulai dari kulit paling luar sampai ke intinya. Oke, perhentian pertama kita, kerak bumi. Anggap aja ini kayak cangkang telurnya planet kita. Dibandingin sama lapisan lain yang bakal kita lewatin, bagian ini tuh tipis banget. Tapi ya, disinilah semua kehidupan yang kita tahu itu ada. Siap? Yuk kita mulai gali. Baru juga mulai gali nih, di kedalaman 12 meter, kita udah nemuin pemegang rekor. Bukan manusia, tapi hewan. Ini dia sarang buaya Nil, lubang paling dalam yang pernah digali sama hewan manapun. Gila ya, mereka gali sedalam ini cuma buat ngadem, bertahan dari panas yang ekstrim. Oke, kita turun lebih dalam lagi. Sekarang di 122 meter, wow. Kita lihat langsung kekuatan alam yang luar biasa. Ini adalah akar pohon paling dalam yang pernah ditemuin, punya pohon ara liar di Afrika Selatan. Coba bayangin deh perjuangannya, nembus tanah sejauh itu cuma buat nyari air. Lanjut terus, sekarang lihat ini. Di 396 meter, kita sampai di dasar sumur Woodingdean di Inggris. Yang bikin ini luar biasa apa? Sumur ini digali sepenuhnya pakai tangan. Kebayang nggak? Ini pencapaian rekayasa manusia yang hebat banget di zamannya. Makin dalam kita turun, kehidupan yang kita temui juga makin aneh. Di kedalaman 3.600 meter, di dalam tambang emas, para ilmuwan nemuin makhluk hidup multiseluler yang hidup paling dalam di bumi. Julukannya aja cacing dari neraka. Makhluk kecil ini jadi bukti kalau kehidupan itu bisa bertahan di tempat-tempat yang paling gak masuk akal sekalipun. Dan inilah dia. Kita udah sampai di batas terjauh penjelajahan fisik manusia ke dalam bumi, Kola Super Deep Borehole di Rusia. Dalamnya, 12,2 kilometer. Tapi yang lebih gila lagi, lubang ini lebarnya cuma 23 cm. Bayangin, dalam banget tapi sempit, benar-benar prestasi rekayasa yang luar biasa demi memahami planet kita. Jadi, ternyata kerak bumi itu nggak sama semua loh. Ada dua jenis. Ada kerak benua yang tebal, tempat kita tinggal ini, dan ada kerak samudra yang lebih tipis di bawah laut. Nah, anehnya gini, meskipun lebih tipis, kerak samudra itu lebih padat. Makanya, dia kayak tenggelam, lebih rendah ke lapisan di bawahnya. Itulah yang bikin ada cekungan raksasa buat lautan kita. Oke, kita baru aja nembus kerak bumi. Selamat datang di mantel. Ini dia lapisan terbesar dan paling aktif di planet kita. Mulai dari sini, suhu dan tekanan bakal naik drastis. Anggap aja kita lagi masuk ke ruang mesinnya bumi. Biar kebayang segede apa mantel ini, coba lihat deh. Mantel itu 84% dari seluruh volume bumi. Kerak tempat kita mulai tadi, cuma 1% yang tipis banget. Jadi sekarang kita benar-benar ada di bagian utama dari masa planet kita. Terus di sini tuh kayak gimana sih? Lupakan bayangan batuan padat atau lava yang cair banget. Mantel itu beda lagi. Coba deh bayangin karamel yang super panas dan kental. Kelihatannya padat tapi sebenarnya dia bisa mengalir. Pelan banget sih, butuh jutaan tahun. Dan coba tebak apa yang lahir di sini? Di bawah tekanan yang dahsyat ini? Berlian. Yap. Semua berlian alami yang ada di bumi itu asalnya dari mantel. Terus, dia kelempar ke permukaan gara-gara letusan gunung berapi purba yang super cepat. Nah, gerakan lambat kayak karamel di mantel ini, itulah yang sebenarnya menggerakkan dunia kita. Kerak dan bagian atas mantel itu pecah jadi potongan-potongan raksasa yang kita sebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini mengapung di atas mantel yang lebih lembek. Pergeseran mereka yang terus-menerus, walaupun cuma secepat kuku kita tumbuh, itulah yang jadi penyebab gempa bumi, gunung meletus, bahkan terbentuknya pegunungan. Waktu kita makin dekat ke dasar mantel, wih panasnya udah nggak kebayang. Kita sekarang ada di suhu lebih dari 3.800 derajat Celcius. Panas banget, cukup buat melelehin baja dalam sekejap mata.
Dan kita sampai. Di bawah kita ini adalah batas terakhir. Kita akan masuk ke mesin utamanya planet kita. Sebuah dunia logam yang paling misterius dan paling ekstrem. Inti bumi. Lapisan pertama dari inti ini adalah inti luar. Coba bayangin, sebuah samudera global yang isinya besi dan nikel cair, muter terus. Nah, gerakan logam cair inilah yang menciptakan medan magnet raksasa bumi. Itu loh, perisai nggak kelihatan yang lindungin kita semua dari radiasi matahari yang berbahaya. Dan akhirnya kita berhasil. Setelah perjalanan lebih dari 6.000 km, kita tiba di tujuan akhir kita. Pusat dari segala pusat planet kita. Inti dalam yang padat. Sepanas apa sih di sini? Coba lihat perbandingan ini. Inti dalam bumi suhunya tuh hampir sama kayak permukaan matahari. Gila kan? Kita ini sebenarnya punya bintang kecil di pusat planet kita sendiri. Meskipun panasnya kayak matahari, tekanan di sini tuh luar biasa besar. Sampai-sampai inti dalamnya jadi padat. Bentuknya bola besi dan nikel, segede 3/4 ukuran bulan. Dan ini bagian paling gilanya, para ilmuwan percaya sebagian besar emas dan platina di bumi itu kejebak di sini, di pusat planet kita. Wah, benar-benar perjalanan yang luar biasa ya. Dari permukaan yang kita kenal sehari-hari sampai ke bola logam yang sepanas matahari. Yuk, kita rekap lagi rute yang barusan kita lewatin. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kerak, cangkang batu yang tipis, terus kita nyelam ke mantel yang kental dan panas, lanjut berenang nyebrangin lautan logam cair di inti luar, dan akhirnya sampai di bola logam padat di inti dalam. Tiap lapisan benar-benar beda dan punya peran super penting buat planet kita. Kita udah berhasil sampai ke pusat bumi. Perjalanan yang gila banget. Sekarang, tinggal satu pertanyaan kecil aja sih yang tersisa. Gimana caranya kita balik ke atas ya? Hehehe, makasih banyak udah gabung di penjelajahan ini. Sampai ketemu lagi.